Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama aku Dewi Sofatmawati. Di video kali ini aku akan mereview materi dari pembelajaran mata kuliah Teknik Produksi Film. Di pertemuan kedua kemarin, Bapak Adi Kusuma menjelaskan tentang pengertian film, sejarah film di dunia, jenis-jenis film, dan sebagainya. Sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu film? Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut sebagai movie. Secara kolektif juga sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. So, singkatnya film adalah melukis gerak dengan cahaya. Selanjutnya jenis-jenis film. Jenis-jenis film itu sendiri ada apa aja sih? Yang pertama ada film cerita atau fiksi. Yang kedua film berita, film dokumenter, film kartun, dan lain sebagainya. Oke, sebelum lanjut aku mau menyingkap nih sedikit sejarah singkat pengembangan film. Yuk kita simak sama-sama. Ini dia sejarah singkat perkembangan film di dunia. Dimulai pada tahun 1872, Leland Stanford berniat meneliti gerakan kaki kuda. Stanford yang punya peternakan kuda mensponsori Edward Maybird untuk merekam gerakan kaki kuda tersebut lewat tata kamera fotografi. Untuk mendapatkan gambar yang berkesinambungan, Maybird menggunakan 12 kamera foto yang ditempatkan sejajar dengan lintasan kuda. Dan percobaan ini pun dianggap gagal karena seluruh kamera tidak fokus. Lalu di tahun 1877, Maybird bekerja sama dengan Johann de Isaac yang merupakan seorang insinyur. Mereka mencoba kembali dengan menggunakan 24 kamera foto yang disejajarkan. Kemudian kamera-kamera tersebut dihubungkan dengan alat elektronik baterai. Dan percobaan ini pun berhasil karena dengan baik gerakan kuda dapat terlihat walau dengan menggunakan kamera foto. Setelah itu, di tahun 1882, Jules Murray menyempurnakan teknologi yang digunakan oleh Maybird dan memungkinkan dapat merekam 12 gambar dalam 1 detiknya. Dan Jules Murray melakukan percobaan dengan merekam gerakan burung yang sedang terbang menggunakan alat yang dinamakannya photographic gun. Dan di tahun 1888, Louis M. Augustin Le Prince atau Louis Le Prince mulai mendokumentasikan atau merekam suatu adegan untuk pertama kalinya menggunakan kamera film atau single lens kamera proyektor. Film yang dibuatnya adalah Rondai Garden Scene yang menggambarkan sekumpulan orang berjoget di sebuah taman yang bernama Taman Rondai yang berada di Inggris. Dan film ini dianggap sebagai film pertama yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan kamera film. Louis Le Prince juga dikenal sebagai bapak sinematografi sejak tahun 1930. 7 tahun berlalu dan pada tahun 1895, Lumiere Brothers atau yang merupakan dua bersaudara bernama Augusta Maria Louis Lumiere dan Lola Jane Lumiere dikatakan sebagai pelopor film dokumenter lewat proyektor ciptaan mereka. Lumiere bersaudara ini memutar film dokumenter buatan mereka di berbagai tempat. Dan era film komersil ini dimulai pada masa Lumiere bersaudara, di mana mereka dianggap sebagai pelopor awal usaha bioskop keliling yang memutar film-film non-fiksi pendek. Dan berikut ini adalah sinematograf yang merupakan sebuah alat yang diciptakan oleh Lumiere bersaudara yang menjadi cikal bakal kamera dan proyektor modern. Alat yang digunakan oleh mereka untuk memproduksi film-film non-fiksi pendek dan memutarnya di berbagai tempat. Singkat cerita, pada tahun 1897, usaha mereka telah menembus dan menyebar ke seluruh dunia, bahkan Asia dan Afrika sebagai negara jajahan pada masa itu. Ketika sinematograf dipresentasikan di India, ada dua orang yang sangat tertarik dengan alat itu, yaitu Haris Chandra Sakaram dan Abdullah Escofali. Kemudian Haris Chandra menjadi orang pertama yang membeli sinematograf di India pada tahun 1897. Konon ini juga disebut sebagai asal muasal pertumbuhan dunia perfilman di India. Oke guys, demikian sejarah singkat pengembangan film. Nah, sebelum berlanjut kita membahas tentang bagaimana langkah membuat film dokumenter, ada baiknya kita tahu dulu nih apa itu film dokumenter.
Jadi, film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kenyataan. Artinya, apa yang kita rekam memang berdasarkan fakta yang ada. Namun dalam penyajiannya, kita juga dapat memasukkan pemikiran-pemikiran atau ide dari perspektif kita sendiri. Jadi perlu diingat ya, bahwa dokumen atau data yang benar-benar terjadi sesuai fakta merupakan film dokumenter. Nah, ini dia langkah-langkah membuat film dokumenter. Yang pertama, sebelum membuat film dokumenter, lakukan observasi terlebih dahulu dengan mengumpulkan data-data yang akurat mengenai tema atau topik dari narasumber, lokasi, dan lain sebagainya. Ini dia beberapa film dokumenter yang bisa kalian lihat. Selanjutnya, bapaknya juga menjelaskan terkait genre dalam film non-fiksi atau dokumenter. Macam-macam genre tersebut antara lain yang pertama ada dokudrama. Dokudrama adalah genre dokumenter di mana pada beberapa bagian film disutradarai atau diatur terlebih dahulu dengan perencanaan yang detail. Dokudrama ini muncul sebagai solusi atas permasalahan mendasar film dokumenter, yakni untuk memfilmkan peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua, ada genre semi-dokumenter. Yang ketiga, genre film faktual. Yang keempat, etnografik. Yang kelima, film propaganda. Dan yang terakhir, genre cinema viret. Nah, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan di dalam proses pembuatan film dokumenter. Dalam proses pembuatan film dokumenter ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada tahap praproduksi, di mana di sini kita menentukan tema atau topik, melakukan riset atau observasi, membuat treatment atau outline skripnya, lalu membuat film statement terkait informasi-informasi yang harus diketahui. Yang kedua ada tahap produksi, di mana di tahap inilah dimulai pengambilan gambar atau text scene dan suara. Yang terakhir ada tahap pasca produksi. Di tahap akhir ini merupakan proses editing atau penyuntingan gambar dan suara yang biasanya dilakukan oleh editor. Ini dia 3 diktan film dokumenter. Oke, cukup sekian preview materi pada pertemuan kedua kemarin, yang dimana materi tersebut berdasarkan penyampaian dari Bapak Adi Kusuma, SIKOM MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.